Teman-teman, pada edisi 53 ini, Kitab Keluaran pasal 21 ayat 12 sampai dengan 27, saat itu kita membahas tentang kitab perjanjian. Hal pertama yang perlu kita ingat adalah dunia ketika hukum ini diberikan adalah dunia yang masih menganut sistem budak, lembu, dan keledai. Kita sudah ada di zaman yang tak terbayangkan oleh umat Israel yang menerima hukum ini. Tidak ada keledai sebagai kendaraan, walau ada bebek, ada kijang, sampai ada jaguar. Tetapi tidak makan rumput, hanya minum bensin. Jadi ada jarak yang sangat jauh, sebuah peradaban yang berada di belakang kita ribuan tahun, tetapi indahnya firman Tuhan adalah kebenarannya tetap relevan sepanjang masa. Prinsipnya tetap kekal. Pada berikut ini, Tuhan menetapkan hukum yang diberikan kepada bangsa Israel untuk menjaga mereka agar mereka menjadi masyarakat yang berfungsi dengan baik. Tetapi tentu saja hukum seperti ini hanya sebaik rakyat menaatinya. Tanpa ketaatan, hukum tinggallah hukum, dan kekacauan akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka kepatuhan terhadap hukum harus dibangun, harus ditegakkan. Dalam ayat yang ke-12 sampai dengan 17, Tuhan memberlakukan hukuman mati bagi orang yang melakukan kejahatan pembunuhan. Ayat 12 berkata, siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Ini adalah sebuah pembunuhan berencana. Dia sengaja melakukan pemukulan sampai orang yang dipukulnya itu mati. Tegas bahwa hukuman untuk kejahatan yang semacam ini adalah hukuman mati. Hukuman mati juga diberikan kepada orang yang membunuh sesamanya dengan tipu daya, yang memukuli kedua orang tuanya atau mengutukinya. Orang yang menculik sesamanya untuk dijual sebagai budak juga mendapatkan hukuman mati. Hukuman mati juga diberikan kepada orang yang berkelahi, lalu tanpa sengaja membuat seorang wanita yang hamil terbunuh. Tetapi bila pembunuhan itu tidak disengaja, maka ia dapat lari ke kota perlindungan sambil menantikan kasusnya disidangkan. Itu yang menjadi isi dari ayat 13 sampai dengan 25. Tuhan juga memberlakukan hukum restitusi atau hukum ganti rugi kepada pihak korban atau yang dirugikan. Hukum restitusi diberikan kepada orang yang menyebabkan orang lain terluka dan terpaksa tidak bisa bekerja untuk sementara waktu menunggu kesembuhannya. Hukum restitusi juga diberikan untuk majikan yang menganiaya budaknya, baik budak laki-laki ataupun perempuan. Restitusi yang harus diberikan adalah kemerdekaannya. Nah, teman-teman, secara prinsip, kita melihat bahwa hukum ini berlaku juga di zaman kita sekarang ini. Ada beberapa catatan yang bisa kita peroleh dari hukum yang diberikan Tuhan ini. Yang pertama, hukum menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi mereka yang lemah. Manusia adalah manusia yang berdosa. Tuhan menyatakan melalui surat Roma bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa merusakkan gambar dan rupa Allah pada diri manusia. Natur manusia yang berdosa akan selalu condong untuk melakukan kejahatan. Hukum yang diberikan Tuhan akan mengontrol tindak kejahatan ini supaya tidak berkembang di dalam kehidupan di sebuah masyarakat. Yang kedua, pembunuhan adalah penumpahan darah yang mencemari tanah tanpa mengambil nyawa si pembunuh. Tidak ada penebusan untuk penumpahan darah, dan ketika tidak ada penebusan, maka Tuhan akan menanggapinya dengan penghakiman. Nah, meminjam kitab Bilangan pasal 35 ayat 33, kita mendapatkan alasan tentang pentingnya hukum ditegakkan. Jadi, janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian,
oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Dari sini, kita mendapatkan landasan bahwa penegakan hukum adalah suatu keharusan. Keadilan harus ditegakkan, yang jahat dan bersalah harus dihukum. Jika ini diberlakukan, maka semesta ini akan menjadi lingkungan yang indah dan damai bagi setiap insan, dan alam akan menjadi saluran bagi rahmat Tuhan untuk mendatangkan kedamaian dan kemakmuran. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.